Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Yaqul Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih musiyan ibadahu bitaqwah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Para jamaah hadirin jamaah Jumat Masjid Silaturrahmi yang dirahmati Allah, tanpa kita rasakan hadirin sekalian, waktu berlalu begitu cepat. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tak terasa dari Ramadan kita mendekati Ramadan. Banyak orang bergembira ketika datang hari dan tahun hadirin sekalian kelahiran mereka. Mereka peringati dengan penuh rasa gembira, beriforia. Mereka lupa bahwasannya 1 tahun telah berlalu dari kesempatan dan umur mereka. Jarak antara mereka dengan ajal mereka semakin dekat. Jarang di antara kita yang berpikir dan merenung apa yang kita akan persiapkan untuk menghadapi hari esok. Hari ini 1 hari hanya 24 jam. 1 tahunnya 365 hari. Sedangkan hari akhirat 1 harinya sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kita. Maka mana hari sekalian yang lebih kita utamakan, kehidupan yang fana dan singkat ataukah kehidupan yang kekal dan abadi? Oleh karena itu, dalam setiap khutbah Jumat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya selalu mengingatkan hadirin sekalian umat untuk bertakwa kepada Allah. Pesan dan perintah untuk bertakwa merupakan salah satu rukun khutbah dalam Jumat. Kenapa hadirin sekalian hal ini menjadi penting? Karena kita kebanyakannya larut hanyut bersama kehidupan dunia, pesona dan daya tariknya. Sedikit dari kita yang mengingat hari akhir. Oleh karena itu Nabi dalam satu hadis bersabda, "Akfiru min dzikril maut." Dalam riwayat yang lain, "Akfiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat kematian. Perbanyaklah kalian mengingat kematian yang akan membuat kalian tidak hanyut bersama kesenangan. Apa artinya kesenangan dalam kehidupan dunia kalau berakhir dengan penderitaan sepanjang masa? Pada beberapa ayat yang tadi kita baca dalam surah Al-Hasyr, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Begitu juga pesan untuk kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari azab api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
Wahai orang-orang yang beriman, jaga lindungi diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka dengan mengikuti petunjuk Allah, bimbingannya dalam kitabnya. Begitu juga mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah mengingatkan kita, mengingatkan kakek dan nenek kita waktu turun ke bumi, dan juga mengingatkan kita semua, fa imma ya'tiyannakum minni huda, apabila petunjukku wahai manusia sampai kepada kalian, petunjuk yang datang dari Rabbul Alamin, dari Khaliqus samawati wal ard, dari penguasa alam semesta, pencipta langit dan bumi, yang menganugerahkan kita kehidupan. Bila tiba saatnya kehidupan tersebut akan ditarik dari kita, baik kita siap maupun tidak siap, rela ataupun tidak rela. Kematian apabila tiba saatnya, tak ada satu pun orang yang mampu untuk mengelak. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjukku, mereka tidak akan mengalami ketakutan. Baik ketakutan dalam kehidupan dunia ini, dalam menjalani kehidupannya, menghadapi masa depan mereka tidak akan takut. Menghadapi hari kebangkitan juga mereka tidak akan bergelisah. Pada saat mereka dihimpun di padang mahsyar, malaikat yang mendampingi mereka akan memberikan hiburan dan kabar gembira. Busyrakumul yaum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Jangan kalian takut dan bersedih. Kabar gembira kalian pada hari ini akan menjemput kalian taman-taman surga yang kekal, yang kalian akan diami untuk selama-lamanya, mengalir di bawahnya beraneka macam sungai. Tapi sebaliknya, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, mereka-mereka yang ingkar kepada Allah, kepada hari akhir, tidak mempersiapkan diri mereka, bahkan melecehkan orang-orang yang memberikan peringatan kepadanya. Wa kadzdzabu biayatina, mereka mendustakan ayat kami, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, mereka yang akan berdiam dalam azab api neraka kekal untuk selama-lamanya. Mungkin sekarang kita tidak menyadari, tapi begitu datang detik-detik sakaratul maut, pada saat tersebut kita akan memohon kepada Allah untuk menangguhkan usia kita. Baru kita menyadari betapa remehnya kehidupan dunia, betapa berharganya umur dan kehidupan kita, tapi kita sia-siakan dalam kelalaian dan kealpaan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap orang memikirkan dan melihat apa yang bakal dibawa menghadapi hari esok. Tidak mungkin kita berharap dari kedua orang tua kita. Di dunia kita menerima warisan mereka, kekayaan mereka, perlindungan mereka, perhatian mereka. Datang hari akhir, sang ayah akan berlepas tangan dari anaknya. Begitu pula sang ibu, begitu pula sang anak yang dibesarkan, disusui, disekolahkan, dan mendapatkan perhatian penuh. Sang ibu akan mengatakan nafsi, nafsi. Begitu pula sang ayah, sang anak juga akan mengatakan nafsi, nafsi. Setiap orang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Oleh karena itu, hadirin sekalian, jangan kita berharap dan mengandalkan orang lain dalam amal dan persiapan kita. Ikuti petunjuk Allah dalam kitabnya, sunnah-sunnah nabinya, berkumpullah bersama orang-orang yang selalu mengingatkan kita, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, hingga kita dapat menjaga fikiran kita, tidak menodai hati kita dengan berbagai macam kotoran, menjaga lidah kita, menjaga pandangan kita, pendengaran kita. Ini yang akan menyelamatkan kita semua di hari akhir nanti. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Sebelumnya kembali Allah mengingatkan, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, jaga lindungi diri kalian dari perbuatan-perbuatan, sikap, ucapan yang akan menjerumuskan kalian dari murka Allah, ke dalam murka Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat, dan jangan kalian
termasuk dari orang yang lupa kepada Allah. Allah tidak akan dirugikan. Tapi kalian semua yang akan dirugikan. Allah berfirman, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh pada kalian. Sungguh Allah maha kaya lagi maha terpuji. In yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Kalau Allah kehendaki, dengan mudah Allah akan melenyapkan kalian, menggantikan kalian dengan makhluk yang lain yang lebih baik, yang lebih soleh, yang lebih hormat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kehormatannya. Jadi jangan kita memandang diri kita berharga besar karena harta kita, kedudukan kita, nasab kita atau ilmu kita. Bukankah semua itu dari Allah? Lalu kenapa kita harus membanggakan semua itu? In yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Maka jangan kalian lupa kepada Allah. Fansahum anfusahum. Akhirnya Allah melupakan kalian, dan Allah juga membuat kita lupa diri, tidak sadar sedang apa kita dalam kehidupan dunia ini, kemana kita akan pergi, dan apa yang kita akan hadapi sewaktu kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka-mereka yang lupa kepada Allah, dipastikan mereka orang-orang yang hidup dalam kefasikan, penyimpangan jauh dari jalan Allah. Lalu setelah itu Allah memberikan satu perumpamaan sederhana buat kita. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak akan sama, wahai manusia, antara penghuni syurga, betapapun menderitanya dalam kehidupan dunia, dengan penghuni api neraka, betapapun bahagianya, senangnya, tidak akan sama keadaan mereka. Ashabun nari, ashabul jannati humul faizun. Orang-orang yang menjadi pewaris penghuni syurga, betapapun dulu mereka merana, menderita, dikecilkan, disepelekan, dianggap orang-orang yang tidak memiliki ambisi, yang tidak memiliki sama sekali semangat perjuangan untuk mengumpulkan dunia. Mereka tertawa, yang kalian kumpulkan adalah hal-hal yang fana, yang kalian bangun adalah yang kelak akan mengalami kehancuran. Sedangkan iman, moral, akhlak mereka, cara hidup mereka jauh dari jalan keselamatan yang Allah janjikan buat kita semua. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala melalui satu ayat memberikan perumpamaan yang amat dahsyat, hadirin sekalian. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kitab suci Al-Qur'an yang menjadi pedoman hidup bagi kita semua, yang diturunkan kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan perumpamaan kepada kita. Quran ini Allah turunkan di atas sebuah gunung yang kokoh, yang kuat, dan gunung menggantikan kita untuk menerima amanat Allah. Dari takutnya gunung tersebut akan hancur berkeping-keping. Tapi ternyata hati manusia yang begitu lemah, hatinya juga yang lemah, tapi ternyata menganggap amanat Allah ini merupakan hal yang sepele. Jadi kalau seandainya Quran diturunkan di atas sebuah gunung, dan gunung menggantikan kedudukan manusia sebagai khalifah di muka bumi, kamu akan saksikan gunung tersebut hancur lebur karena takutnya pada Allah. Lalu Allah terangkan, wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Sesungguhnya perumpamaan tersebut kami berikan bagi manusia agar menjadi bahan renungan. Betapa betul-betul kritisnya kehidupan kita dalam kehidupan dunia ini, yang akan menentukan nasib kita, imma jannatun abada au narun abada, surga untuk selama-lamanya atau azab untuk selama-lamanya. Pada akhir suratul Ahzab Allah berfirman, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Sesungguhnya kami telah menawarkan kepada langit, maksudnya kepada penduduk langit, wal jibal, kepada gunung, menawarkan amanat kehidupan seperti yang Allah tawarkan pada manusia.
Allah tawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung yang kita anggap sebagai apa? Sebagai makhluk-makhluk yang begitu kokoh dan kuat, hadirin sekalian. Fabaina an yahmilnaha, langitnya, buminya, gunungnya, semua menolak untuk menerima amanat kehidupan yang harus mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wa ashfaqna minha, mereka bergetar, penuh rasa takut. Tapi ternyata bagaimana manusia, hadirin sekalian? Wa hamalahal insan, manusia menerima, menyambut amanat tersebut tanpa ragu-ragu, bahkan menawarkan dirinya, hadirin sekalian. Saksikan spanduk-spanduk, hadirin sekalian, pada masa-masa kampanye. Bagaimana mereka menawarkan diri mereka, menjamin bahwa mereka orang yang jujur, amanat dan bersih. Mereka tidak melihat tubuh mereka, perilaku mereka, jiwa mereka yang kotor, tapi dengan berani menawarkan diri mereka untuk menerima amanat. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia ini benar-benar bukan hanya zalim. Kalau orang zalim tahu dirinya zalim, sudah zalim, menganggap dirinya orang yang sedang menegakkan keadilan. Lihat orang-orang yang di atas, hadirin sekalian, yang sedang mengemban kedudukan, hanya sedikit dari mereka yang sadar dan hatinya khawatir. Kebanyakan dari mereka bahkan di saat melakukan kejahatan, bahkan merugikan negara, menumpahkan darah, di mata mereka ini merupakan hal-hal yang sah-sah saja. Rakyat menuntut keadilan bagi mereka, mengeluhkan deritanya, tidak mendapatkan sambutan. Tapi kalau datang seorang yang dekat dengan mereka, kroni mereka teraniaya, mereka akan bangkit membelanya. Ini semua menggambarkan tidak ada rasa takut di hati mereka kepada hari akhirat. Saya terkenang kepada ucapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau berkata, seandainya seekor keledai tergelincir di tepi sungai Furat, saya takut akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak perbaiki jalannya? Padahal beliau di Madinah, Furat terdapat di Irak. Pemimpin yang betul-betul, hari ini sekalian, takut kepada Allah, mereka khawatir terhadap amanat Allah. Oleh karena itu, ketika beliau akan meninggal dunia, setelah ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, ketika beliau mengimami salat, beliau mengatakan, jangan angkat dari keluarga Al-Khattab seorang pun menjadi pengganti saya. Cukup saya bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini, hadirin sekalian, kalau orang melihat dengan jelas, sebetulnya merupakan penjara yang sempit, sangkar, yang membatasi gerak-gerik kita. Kehidupan akhirat itulah merupakan kebebasan yang sejati. Mereka menawarkan diri mereka tanpa menyadari kemampuan mereka. Oleh karena itu, ketika Abu Dzar meminta kepada Rasulullah untuk diberikan jabatan, dia mengatakan, ya Abu Dzar, innaka mru'un dhaif, kamu orang yang lemah, nanti bisa-bisa kamu akhirnya menyimpang karena kelemahan hati kamu. Kami tidak akan memberikan jabatan ini kepada yang berminat, tapi yang kami tunjuk harus menerima. Karena kalau kita berminat, berarti hadirin sekalian, ada udang di balik batu. Ada sesuatu, baik itu nama ataupun katakan harta, kedudukan, di balik semua ini yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya, apalagi begitu masuk dalam lingkungan. Saya teringat kepada seorang ustadz, setiap kali berbicara menyentuh kalbu. Saya merasakan orang ini orang yang paling menyentuh diantaranya dalam berbicara. Satu hari dia mengatakan, Ustadz, saya akan masuk di partai politik, akan melakukan perbaikan di tengah-tengah mereka. Saya bilang, kamu tidak akan mungkin dapat melakukan. Maaf, bukan saya mendahului ketentuan Allah. Kamu akan mirip dengan bulu yang tertiup oleh angin. Dengarkan. Subhanallah, dia tidak mendengar, dia masuk di partai politik. Sebulan, 2 bulan, baru beberapa bulan langsung membawa uang 1 kantong besar, membeli sebuah rumah dari salah satu saudara saya sebesar 7 miliar. Ini kejadian kurang lebih 15 tahun yang lampau. Beli aset dalam negeri, beli aset di luar negeri. Akhirnya mulai orang berbicara tentang dia hal-hal yang buruk. Istrinya tidak tahan bersama anaknya, dikirim ke luar negeri. Kita lihat bagaimana ustadz yang tadinya menyentuh, masuk dalam lingkungan yang buruk, wal iyadu billah.
akhirnya terpelosok ke dalam lembah kehinaan. Sekarang walaupun dia kaya, selalu merasa minder dan malu ketemu orang-orang yang tahu perbuatan dia. Oleh karena itu selalu dia berusaha untuk menyenangkan orang, mengajak teman-temannya pergi umroh, pergi berziarah. Mereka beranggapan bahwa ini mampu untuk menyuap Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Maha Kaya, tak butuh kepada apa yang dikeluarkan. Yang Allah inginkan, jadilah orang-orang yang menegakkan keadilan. Di sini Allah Subhanahu wa taala gambarkan bahwa manusia betul-betul zalim, mubalaghah dari zalim. Kalau zalim tahu dirinya zalim, mungkin dia akan perbaiki dirinya. Kalau zalim sudah zalim, merasa dirinya yang paling adil. Jahul, kalau jahil orang bodoh, tahu dirinya bodoh mau belajar, tapi kalau jahul sudah bodoh serba tahu, merasa dirinya orang yang paling pandai. Bahkan gak malu kalau dia berbicara menunjukkan kebodohannya. Liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurar rahim. Melalui ujian dan amanat ini yang perlu kita sadari, termasuk amanat bagi seorang ustadz untuk menyampaikan amanat Allah, tidak mengurangi, tidak menambahkan, disampaikan pesan Allah sebagaimana adanya. Melalui amanat ini Allah akan menghukum, menyiksa orang-orang yang munafik, pria maupun wanita. Demikian pula orang-orang musyriknya, pria dan wanita mereka, yang akan mendapatkan taubat dan ampunan. Allah tahu bahwa kita lemah, hanyalah orang-orang yang beriman, pria maupun wanita. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil يوم يقوم الحساب. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu wa lakas syukru ya Rabbana ala hidayatika wa taufiqik. Hadaitana lil Islam wa akhrajtana ya Rabbana minadh dhulumati ilan nur wa hadaitana ila siratikal mustaqim. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wassairina ala nahjihil qawim ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi wa udzakirukum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqul Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa nadallahu tabaraka wa ta'ala ibadahu bit-taubati wal inabati ilaihi biqaulihi ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaqulun rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu
ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أحطنا بالتقوى والاستقامة اللهم أحطنا بالتقوى والاستقامة اللهم أحطنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر